Bang Topik, Siap. apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Saudaraku, alhamdulillah. Sehat Udah, Bang Guli, sehat. alhamdulillah Iya, ya. penting mah sehat dulu. Iya. Udah lama banget orang ketemu-temu ini. Iya kan, ada kan kangen ya, banget. udah 3 abad Bang ya. Mm-mm. Tiba-tiba saya kangen. Heeh, Ada beberapa akun di media sosial, Facebook, betul. ngeritain Bang Topik. Nah, apa itu? Biasa. Iya. Emang aja iya benar. Waktu saya lagi bocah mah Heeh. viral banget dah itu. Viral. Iya. Mana yang deket Cikarang, mau ke SGC ya? Iya. Itu viral. Ini baru ngopi ngerokok. Mm. Ya. Masih inget orang sih Bang? Allahu Akbar. Kejadian nemuin bom itu. Itu sebuah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Wah ya. Wah, iya. Kayaknya kalau pengen diulang mah rada pengen diulang kayak gitu. Tapi ada apa? Ada revisi gitu. Ya Allah. Ya itu kembali karena ya sebuah perjalanan hidup ya. Yang dari kecil kita prihatin sama orang tua. Dulu mah tinggal di Citarik sini. Kalau sekarang udah geser pindah kecamatan. Kemana orang? Gitu. Sekarang di Kecamatan Karangbahagia. Di mana itu? Itu di daerah Katimaha. Dulu waktu di Citarik tinggal di mana Bang? Di Citarik itu di dekatnya Pak Haji Deden yang punya apa? Darun Hidayah. Emang di situ punya orang tua angkat. Bapak Mis udah almarhum. Sekarang Mamanah juga udah almarhum. Jadi emang kembali flashback ke kejadian yang sempat viral gitu ya. Kalau bocah Karang mah dulu mah kan masih tahun 2001 itu baru ada media cetak televisi nasional setingkat SCTV itu yang udah langsung apa wawancara gitu secara live. Ini kita ceritain lagi nih kita. Ceritain Ya lah. Allah. Ntar yang lain gimana pengen tahu. Oh gitu. Coba tanya dulu pengen tahu kagak. Kemarin ada pas saya posting sejarah apa kemarin tuh. Bang ceritain dong. Iya sejarah Bang Topik gitu. Masya Allah. Sekarang ini jawabannya nih. Sekarang ini jawabannya. Wah, luar biasa. Oke, buat abangku, saudaraku yang masih penasaran, yang kemarin katanya mau minta diceritain kembali tentang kejadian penemuan 3 granat. Ya, alhamdulillah. Jadi saya langsung bercerita ini ya. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa sampai dipanggil ke istana waktu itu zamannya Presiden Gus Dur almarhum. Nah, jadi mulanya begini nih. Mulanya aduh, gimana ya nyeritainnya ya? Karena kalau melihat sejarah yang masa lalu itu kayaknya ngeri-ngeri sedep gitu. Ngeri-ngeri sedep. Takutnya ada dari sisi keamanan kan sekarang mah apa-apa ntar ada yang lapor gitu ya. Pengen di apa konfirmasi, diverifikasi kayak gitu ya. Tapi ini langsung narasumber, insya Allah saya ceritakan apa adanya. Bil khusus buat abangku yang kemarin request, yang bertanya ke beliau. Dan saya bisa silaturahmi nih ke beliau nih. Jadi sekalian dah tuh. Emang saya janji begitu. Kita langsung aja. Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh. Itu awal mulanya gimana? Jadi zaman itu, waktu itu saya pernah kecil. Pernah kecil nggak? Pernah kecil. Jadi dulu saya ini adalah bocah Angon Sampi. Ya bocah Angon lah ya. Karena orang tua angkat dulu punya ternak, ada sampi, ada kambing, domba, terus bebek juga punya, entong juga punya. Jadi petani tulen dah ya. Abang spesialis di samping berarti. Saya bagian Angon Sampi. Jadi waktu itu usia saya masih 15 tahun, kelas 3 SMP di Lemah Abang, SMP 1 Lemah Abang. Nah, itu rutinitas setiap selesai sekolah tuh, pulang sekolah, waktu itu hari Senin habis selesai upacara apa, kegiatan rutinitas, pulang, sampai rumah, salin baju, salat zuhur, makan, selesai makan baru dah tuh. Ngangon Sampi. Nah, jadi singkat cerita, Ngangon Sampinya ini emang suka ke arah jalan kereta.
kalau si sawah-sawah itu udah mulai ditandurin gitu. Nah, jadi kita giring dah tuh si Sampi, ada 4 ekor waktu itu. Kita tuntun, kita bawa ke pinggir jalan kereta yang di Citarik itu, yang di depan PT Kobeksindo, terus ada PT Aroban ya, dulu mah Multi Strada. Nah, ngangonnya di situ. Dulu mah belum ada Madura tuh. Tuh, belum ada. Belum ada Bangli belum Ada. Belum masih ada kosong Madura. tuh. Masih kosong, masih banyak pohon-pohon, rumput-rumput di situ tuh di pinggir jalan kereta itu. Nah, waktu itu si Sampi nyebrang terus ngetanin perginya. Makan rumputnya tuh arah ngetan. Arah ke pintu Kojengkang tuh. ya. Udah makan biasa. Nah, di jalan kereta itu dulu masih zamannya ada banyak koran ya. Koran-koran tuh, kadang koran bekas tuh suka dilempar dari kereta ya. Dari kereta, iya. Saya ngalamin tuh. Itu Di kita dalam kereta tuh banyak tukang koran. Iya, mengutin tuh ada koran yang kita baca ya, emang resep baca tuh tentang sejarah apa yang ada di koran itu. Terus sempat terkesima tuh ketika baca kayak judul dang. Terkesima tuh waktu itu. Sempat ini Ketua sempat terbesit di hati gitu. Ya Allah, ya Allah ini ngelihat foto Presiden Gus Dur. Kayak udah ada firasat. Iya, jadi ngelihat foto Presiden Gus Dur. Nah, di situ ada beritanya, konotasinya beliau mau dilengserkan. Gitu. Lagi pas era itu. Pas lagi rame-ramenya Gus Dur mau dilengserkan. Udah rame itu beritanya. Udah rame, udah ada di koran apa tuh saya lupa. Nah, itu korannya saya buang lagi kan. Kita fokus itu ngangon Sampi. Entak anu ya. Entak anu itu ada ya sekitar jam 1-an lah. Iya, waya-waya gini dah. Iya, tengah hari uang ya. sedang trak-trakan gitu matahari. Aduh. Ngangon biasa. Lah itu ngapa si Sampi lagi makan? Ini mata kita nyorotnya ke ada kawat. Kawat kan kalau kena matahari ya mencar relet gitu ya. Iya. Wah, kita apa ya? Kawat itu ya. Terus kita tegesin dah tuh. Tegesin turun ke bawah. Pikiran yang ada di otak kita nih, si kawatnya ada setrumnya gitu tuh. Gitu takutnya. Panik. Iya, gitu ya. Takutnya ada setrumnya. Buat tikus, buat apa gitu. Iya, pokoknya ada pekerjaan apalah gitu di situ, takut ada setrumnya. Kita angkat dah tuh kaki Sampi karena nyangkut tuh di kaki Sampi belakang. Kesingkret. Kesingkret tuh, ke bawah dikit mah tuh. Nah, kita geserin kaki Sampinya. Kita nengok lagi. Itu gulungan si kawat yang tadi tuh masih banyak Ketua, masih panjang kayak trapo. Iya, kayak gulungan trapo gitu. Masih banyak tuh. Nah, terus kita tanda tanya lagi nih. Ya Allah, ini ada apa ya namanya, kita udah tahunan di situ ngangon Sampi ya. Bolak-balik apa? Lungak-linguk kagak ada orang ya. Ini apaan ya? Terus langsung ke hati teh kretek, suruh ngikutin jalur itu, jalur si kawat. Kawat langsung kita ngikutin itu panjang kawat, naik ke rel yang satunya, terus ke rel yang satunya di tengah-tengah rel itu. Jadi si kawat tuh masuk ke relnya di bawah ya, terus nyesep ke bawah lagi, baru di rel yang sebelahnya. Siap, Pak RT. Oh iya, Pak RT. Waduh, ada Pak RT nih, alhamdulillah. Ampura Pak RT. Enggak. Nah, jadi pas kita ngikutin hati nurani kita nih, buset, dia kayak partai. Iya, jangan. Sensor. jadi hanuk hati nurani kita. Iya, hati nurani kita. Nah, itu Ketua, kita lagi pas ngikutin begitu, dan si kawatnya itu nyambungnya sama 3 granat. Itu pas kita ngeliat begitu nggak buru-buru nyebut itu granat. Iya, jadi sama Allah nih dikasih gambaran yang film Rambo. Iya, di layar kita tuh kayak kelihatan, ya Allah, iya, film Rambo digigit, dilempar gitu ya. Itu bentuk barang yang dipegang sama si Rambo sama yang badis banget udah mirip orang ada minyak pisan. Nah, terus langsung pas, ya Allah, langsung utek tuh, ya ini mah bom yang meledak gitu kan.
Terus udah buru-buru dah kita pengen laporan nih. Laporan mau ke Polsek Lemah Abang. Kita mikir lagi. Jauh amat meureun ya pulang dulu lari ke sono ngibrit. Bahkan kita ngeliat ke belah wetan palang pintu. Ke arah ke Pulau Kecil lah. Enggak, ke arah yang ke sono ke Jengkang. Arah ke Jengkang. Oh iya, depan arah Multistrada. iya benar. Kalau sana mengulon. Iya, mulai kita ngetanin nih. Oh iya, ada jaga pintu. Baru dah tuh kita langsung buru-buru dah. Udah kagak mikirin sampai mau kemana gitu. Langsung kita udah teriak-teriak dari situ tuh. Udah gegerokan, ada bom, kata gitu ya. Orang kan di situ ada empang pada mancing gitu ya, pada ngomong. Oh iya, ada empang di belakang. Ada empang tuh belakang. Iya, pojok kan ada empang. Orang pada kenal lah itu ngapa sih Topik gitu. Nah, karena kita udah nyampe situ, kita lari sampai udah 2 kali jatuh mah ada tuh. Udah berdarah kita nih. Raran. Kita nyampe situ udah ngos-ngosan. Kita udah langsung laporan. Pak, bang, gitu. Ada bom. Oh, ngapa sih Pik gitu ya? Udah pada kenal, ngapa sih ini? Ada bom yang benar gitu. Iya benar, pokoknya lihat sono gitu. Waduh, kita udah pikiran kalau udah pokoknya antara pengen buru-buru laporan suruh dia buru-buru ngecek supaya tuh si kereta jangan buru-buru masuk gitu. Emang posisi lagi ada kereta? Nah itu kan posisi ya belum ada kereta. Belum. Nah pas kita lapor nih, udah dia mau ngecek ke lokasinya, TKP-nya, dia balik lagi, kata dia nggak ada yang belah mana sih Pik gitu ya. Oh, orang tahu. Terus kita keluar lagi dari pos dia. Nih bang, pokoknya patokannya ntar ada kawat di tengah-tengah, ada selangnya warna hijau tuh. Nah di situ granatnya di sebelah kiri kata kita. Langsung dia ngecek lagi sama warga tuh, rame tuh kan. Oh, udah rame. Warga Itu langsung datang warga. Posisi warga lagi rame apa? Lagi rame juga. Kan di situ iya. ada pangan ojek ya. Oh iya. Warung pangan ojek situ pada kongko dah. Nah, karena pada rame pada datang tuh ke pos, lu ngapa Pik? Ada yang ngasih air, lu minum dulu. Udah pokoknya ngecek dulu sono. Balik lagi dia tuh. Pas dia balik lagi, bener ya ada gitu kan. Oh langsung itu. Nah, entah kan ya dari belah wetan itu apa ya lampu sorot kereta. Oh iya, ada tanda tuh. Iya, kereta mau masuk, baru masuk klakson dah tuh ya. Ngong, gede banget ya. Waduh, kita udah di pikiran kita, ya Allah, nggak keburu deh ini mah, melegur. Iya, kereta masih jalan baik. Saya mah pingsan di pos. Pingsan tuh di pos tuh. Ya Allah, kata kita kejadian dah tuh. Udah nggak ada pikiran gimana lagi dah, udah pingsan gitu tuh. Nah, sadar ketua, pas kita ngambu ada kayak bau-bau obat gitu ya. Iya. Bau obat ini pas melek mata. Nah, ini mah kayak rumah sakit gitu ya. Udah langsung dibawa kan? Iya, ternyata di rumah sakit itu, rumah sakit Anissa. Berarti di lokasi kejadiannya udah tahu dah gitu. Udah tahu. Mungkin tahu-tahu dari rumah sakit pas melek mata ada orang yang seragam polisi juga tuh kayaknya petugas ya. Terus diamanin, terus ada kayak wartawan tuh. Mohon izin, Mandan, mau nanya nama. Jangan dulu ya, ini bagian kita dulu gitu. Oh gitu, masih dalam tahap penyelidikan. Iya, ini ditahan tuh, nggak boleh. Akhirnya saya dibawa tuh, dimasukin ke mobil polisi, langsung dibawa ke polsek ini Lemah Abang. Langsung dipintain keterangan, diinterogasi. Kejadian jam 1, antara jam 1 jam 2-an dah, setengah 2 dah. Nah itu saya diinterogasi jam setengah 4-an habis asar, itu sampai jam 9 malam. Ditanyain itu lagi. Yang paling pokok ditanyain itu ngelihat ada orang kagak. Itu awalnya dari kejadian itu tuh yang ada kawat itu ada yang naruh nggak, ada orangnya nggak, bentuknya kayak apa, kayak pengamen, apa kayak orang bawa sampah gitu, pemulung. Ciri-cirinya bagaimana? Saya ini lagi bilang lagi nggak ada Pak, cuman saya doang, saya lagi ngomong sampi. Pokoknya itu si sampi nyangkut dulu tuh sama kawat itu, gitu. Ditanya lagi begitu lagi. Ya singkat cerita, saya dapat kabar tuh udah Karang tenang. Keretanya udah aman, udah diamanin sama tim gegana. Itu kereta nggak sempet ngelewatin. Terus juga posisi Opik nih nggak boleh dulu pulang ya, jangan dulu pulang ke rumah, masih pengamanan kita. Diamanin. Diamanin. Tapi emang untung juga tuh Bang, lagi pas kesingkren. Iya. Kan meren merenin kaki sampai sama itu tuh. Iya. Ini nggak ketarik gitu. Nah itu kata Pak Polisi, ya alhamdulillahnya itu si Sampi nggak narik kenceng. Kalau kata narik kenceng itu meletus. Ya. Mati lumayan juga. Waduh, Allah Akbar. Ada untungnya dari situ dah. Iya, mungkin korban pertama kalau kejadian saya dah. Ya, Am Sampi ya. Iya, Taufik almarhum. Alhamdulillah dah. Ya, alhamdulillah. Emang udah ada ceritanya. Cerita, alhamdulillah.
Qadarullah dari situ langsung masuk berita di Polsek Kedung Waringin. Baru dah tuh diterbitin. Ini sosok topiknya diberitain di koran apa? Banyak deh waktu itu masih Oh, masuk berarti koran. ditanganinnya langsung sama Polsek Kedung Waringin ya? Kedung Waringin. Nggak masuk wilayah Iya. Lima Abang ya? Lemah Iya, Abang nggak. cuma sebatas interogasi waktu itu. Oh, di Lima Abang dulu Di tapi? Lemah Abang dulu. Terus dilimpahin ke Kedung Di Waringin? Kedung Waringin. Karena emang kejadiannya pada saat itu di wilayah hukum Iya, Kedung itunya Waringin. Gedung Waringin. Walaupun lebih dekat ke Lima Abang sebenarnya. Iya, Cuman itu. batas betul. jalan. Batas jalan. Nah. Jangan ditarik lama ya. Nah, terus sampai ke Kapolres. Kapolres juga ngasih bukan beasiswa apa namanya? Piagam penghargaan ya. Itu udah setelah penyelidikan. Udah selesai. Oh iya. Pokoknya udah beres itu. Polsek ngasih apresiasi. Terus dari Polres juga nyuruh anggotanya buat ngamanin rumah. Jadi saya kalau mau sekolah tuh dikawal. Buset. Iya, udah sama Intel. Nggak berseragam, nggak pakai pakaian biasa. Jadi berasa kayak ajabat. Gue malah jadi canggung, kita mau kemana-mana jadi kagok. Iya, entah karena dibikinin film juga itu ketua. Sempet bikin film dokumenter. Nah, iya saya ngalamin itu sama Abidin Domba dulu ya. Iya. Itu mah di tetangga kampung kita, di Kampung Binong dulu. Nah itu di Tarik Binong, iya, yang ada saya itu, yang ada Leo di situ. Cuma belum kenal abang. Ya, nonton lah Abidin Domba tembak gitu ya. Iya itu. Jadi tempat kejadiannya hari Senin tanggal 8 Januari tahun 2001 itu. Nah dari viral-viral gitu langsung tuh dari ajudannya Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ngasih utusan bawa surat suruh saya ngadep ke beliau ke istana. Diundang ke istana. Diundang ke istana gitu. Dari situlah alhamdulillah dari undangan beliau, salah satunya beliau ngucapin terima kasih, terus ngasih juga beasiswa pendidikan. Itu diamplopin 10 juta sama jam tangan nih, jam tangan yang saya pakai nih. Nih jam tangannya. Jam tangan Gus Dur. Iya. Oh, jam tangan presiden ini. Dari Gus Dur, alhamdulillah nih saya pakai tahadus binikmah. Ya berkah beliau nih. Ini ada stempelnya. Oh iya, lambang Garuda. Ada stempelnya. Keren. Alhamdulillah walaupun ininya mesinnya udah rekondisi nggak bisa dihidupin lagi, tapi kenangannya ini yang selalu melekat di hati nih sama beliau. Makanya dipakai terus ya. Dipakai terus, insya Allah. Nah jadi dari kejadian-kejadian itu saya ngambil sedikit kesimpulan ya. Dari waktu itu seminggu sebelum kejadian, ini flashback sebelum kejadian itu saya dapat surat dari apa tuh kalau kata ini mah TU ya, bagian TU tata usaha sekolahan, ngasihlah surat saya. Pas dibaca itu surat buat bayaran ujian tua. Ternyata saya nunggak belum bayaran waktu itu. Iya. Belum bayaran ujian, pulanglah nyerahin ke bapak. Kata bapak udah tong tenang, ntar ke samping mau kita jual. Emang mau dijual sampai teh. Itu samping mau jual. Jadi wassilahnya kejadian itu alhamdulillah sampai nggak kejual, biaya buat ujian itu dilunasin sama Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Oh, jadi akhirnya bayarin. Sama Dinas Kabupaten Bekasi dilunasin sampai lulus sekolah. Gitu. Berapa bulan lagi tuh lulus teh? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan 5 lagi. bulanan lagi, iya, Juli ya. Juli itu kenaikan kelas kelulusan. Emang pas mau catur bulan berarti di situ ya? Iya, itu pas gitu. Kalau dulu masih zaman catur bulan tuh. Jadi ulangan tuh per 4 bulan. Per 4 bulan, catur bulan gitu. Minum kopi. Itu sempat pemberitaan kan banyak tuh ya. Iya. Sampai dulu ada kayaknya media asing tuh sempat ngeberitain juga. Itu media asing itu wawancara langsung, wartawannya emang wartawan asing atau wartawan kita? Wartawannya sih wartawan kita ya. Cuma dia kayaknya ditranslate-nya untuk dibawa ke berita luar ya. Oh gitu. Jadi ruang lingkupnya internasional lah gitu. Kalau nggak salah itu dari terbitan Tempo ya. Tempo. Karyawan koran Tempo ya. Ada tuh saya megang tuh. Kayaknya yang aslinya.
Oh, masih ada. Ada. Jadi dia emang teksnya bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris, Bahasa ya. Inggris semua. Cuma yang saya masih ada sedikit kejanggalan, di situ diberitakan saya melihat ada sosok orang gitu. Oh, itu yang belum Iya. yang nggak terkonfirmasih ya. Nggak terkonfirmasi. Kok bisa-bisanya dia menuliskan di situ ada, saya melihat ada sosok orang. Iya, gitu di abang situ. terkesan menyaksikan. Ah. Padahal lagi berita acara di kepolisian enggak. Nggak ada gitu. Bang, terus film lanjutannya gimana sih? Nah, itu juga film juga Pak sutradaranya sempat tahun-tahun kemarin saya silaturahmi ke beliau di daerah apa tuh Cempaka ya. Ada Cempaka sampai ke sana. Mana? Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih. Cempaka Putih. Emang Daerah itunya pusat. productionnya Cempaka Putih Production gitu. Oh iya, Hmm. bukan nama daerah dia sendiri. Iya. Jadi dia namanya Pak Hendra WD. Sutradara Nendra WD. Alhamdulillah silaturahmi. Ya pengen niatan hati mah dokumentasi saya minta gitu, Oh, gitu. kopiannya lah bahasanya gitu, kopiannya buat dokumentasi pribadi gitu. Iya. Cuma setelah silaturahmi itu bersama Kang Rian Hamzah, Oh, Bang Rian. Bang Rian Hamzah waktu itu diantar sama beliau karena beliau yang tahu persis rumahnya. Gitu. Akhirnya obrolannya singkat cerita nggak bisa diambil soft copy-nya karena waktu itu zamannya masih pakai apa kayak flash disk gitu, bukan flash disk apa disk ya, disk bulat. Dan itu pun katanya udah masuk ke ranah media lokal, salah satu televisi. Oh, udah pernah masuk. Udah pernah masuk. Berarti udah sempat terjual. Gitu. Iya, cuman secara izin untuk tayang, Penayangan. jadi dia masih nahan karena sisi keamanan saya gitu. Oh, pada saat itu. Iya, karena di situ dimunculkan sosok yang aslinya. Abang Jadi, sendiri. iya, saya sendiri pemeran utamanya. Jadi si apa namanya yang punya televisi itu dia khawatir gitu kalau nanti si sosok ini dimunculkan ada di media ada yang ngelacak gitu dari orang yang oknum yang merasa digagalkan kan gitu ya, merasa digagalkan. Tapi sejauh ini alhamdulillah sekeluarga saya masih selamat sampai sehat hari ini. Ya intinya ya kita yakin aja kalau itu suatu hal yang sifatnya kebenaran dan untuk apa namanya jangkauan menyelamatkan banyak orang. Ya Rasul juga kan mengajarkan ya ketika kita melihat ada beling atau ada benda-benda berbahaya di pinggir jalan, seenggaknya kita singkirkan jangan sampai kena orang lain. Dan itu salah satu tindakan ibadah yang kecil tapi orang kadang suka nyepelein gitu. Kayak misalnya ada paku lah, ada apalah, cuek aja gitu. Nah, kepekaan itulah yang hari ini, mohon maaf ya dalam konotasi karena di era digital ini orang itu cenderung lebih apa ya? Abai gitu, lebih abai. Nah, jadi ini masih sedikit ada pesan ya buat ya generasi kita nih, generasi milenial. Ya itu pentingnya kita kongko bareng, kita sharing gitu. Ya inilah kepedulian ini harus kita tumbuhkan lagi gitu. Sekecil apapun yang sekiranya memang ada manfaatnya untuk orang lain, apalagi khususnya buat kita, udah itu kita kerjakan. Oh gitu. Gitu. Jadi karena perasaan itu akhirnya abang nyari tahu tuh. Iya, alhamdulillah. Nyusurin dari mana sih sumbernya ini sampai yang nyingkret sampai itu. Disusun ternyata bom. Coba kalau seandainya dispelin ya. Iya. Jadi ternyata kepedulian itu bukan buat ke manusia doang lah, itu ke sampai nggak takut sampainya ntar kesetrum. Iya. Orang lain juga. Oh itu sampai di sini sumbernya dari mana gitu. Sampai ya ternyata dari dasar kepedulian itu dicek lah gitu. Waduh. Itu 3 biji bomnya. Jadi bukan bom yang waktu yang pakai waktu ya. Jadi dia bentuknya granat yang kayak film Rambo. Bang, yang itu kalau kata kepolisian atau pihak berwajib skalanya bagaimana sih Bang kalau seandainya sampai terjadi? Waduh, iya ya. Itu pernah saya ngobrol sama Pak Wibisono yang ngedampingin saya tuh Intel tuh ya. Yang sampai dia ke Istana Presiden pun beliau tuh ngedampingin. Yang hari ini dia dinas di Polsek ya? Yang Bablan. Polsek Bablan sana. Oh masih ada? Masih ada.
saya sempat komunikasi sama beliau waktu masih ada di Polres Bekasi. Nah, sekarang beliau dimutasi ke jadi Polsek Pebayura. Babelan. Pak siapa namanya tadi? Pak Wibisono. Pak Wibisono nih, on topik. Maaf, Pak Wibisono waktu itu Kapolres. Di Pak kita. Kapolres. Iya, waktu itu Pak Wibisono Waktu yang apa? di Ngasih Kapolres. Piagam, Kapolres Bekasi. Oh, Kapolres Bekasi Itu dulunya. Pak Wibisono. Nah, yang intel saya namanya Pak Kiswan. Oh, Ya, lu salah nyebut. yang itu yang di Babelan sekarang. Pak Kiswan. Oh, Pak ini Kiswan. Pak Kiswan nih, stop ini. Ya, Salah mulu. Nyebutnya. jadi Pak Tatu ya. Ada Pak Tatu. Lengoten. Lengot. Kebangetan apik gitu. Ya terus film dia akhirnya jadinya nggak tayang lantaran keselamatan itu. Iya, dan itu mungkin salah Karena satu. pemeran utamanya tokoh pelaku langsung. Iya, nggak pakai pemain Gitu. artis Ya, gitu. nggak pakai yang lain lagi. Iya, peran itu kan pengganti. ada Abidin Domba sebagai oknumnya, terus Happy Salma, terus Mpok Eti sebagai orang tua saya tuh yang ibu, terus ada Babe siapa tuh yang saya lupa namanya. Oh, Abidin Domba di situ berperan sebagai Oknumnya yang bikin apa namanya Iya. dalang dari itu, Dalang dari itu. kegiatan itu sabotase gitu, sampai dia ditembak sama kali itu dalamnya bewok. Si bewok yang di dalam. terus dia Itu bilang, ada pesan kos. iya, aduh, bisa kosong. Ntar ada lagi sih itu ya, di sana gunung di sini gunung gitu ya. Tengah-tengahnya sana bingung sini bingung jadinya. Bang lagi dipanggil ke Istana Presiden, Hmm, ketemu Gus Dur. Iya. Obrolan apa sih yang Waduh. maksudnya yang masih nempel gitu? Hmm. Pesan apa atau Gus Dur pernah mungkin sedikit nyeritain, iya kali ini mah emang rada bersentimen sama gua kali gitu aja ya, bagaimana ya? Enggak. Memang pas beliau saya masuk ke itu, karena kan ada pintu detektor tuh ya, nggak boleh ada barang-barang yang ini keamanan gitu ya. Sampai intel pun pistolnya ditaruh di depan. Ini kita masuk rombongan, saya orang tua 2, terus ada Pak RW sama intel gitu. Nah didampingi sama waktu itu Pak Menteri Perhubungannya Pak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar yang Menteri membawa Perhubungan. rombongan kita nih masuk. Pak Agung Gumelar lah. Ketemu langsung disambut sama beliau langsung Pak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah waktu pas udah duduk kita salaman duduk, nah beliau nggak banyak ngomong, cuma pengen dia sedikit diceritain gitu tentang kejadian Gimana gitu. penemuan itu. Ini saya sempat cerita, nah, terus dia beliau nyimak, terus langsung manggilin katanya ya ajudannya, stafnya, bahwa itu map coklat sama ya pokoknya map coklat itu. Dia berdiri sama Pak Agung Gumelar, saya suruh berdiri, kayaknya ini ada mau ngasih sesuatu gitu. Kayaknya saya samperin, kata beliau, ini beasiswa pendidikan buat kamu. Nah, terus nanti di dalamnya ada jam tangan gitu. Ini jam tangannya. Dikasih lah tuh. Nah, terus beliau pesan ke orang tua, ini biar sampai ke pendidikan selanjutnya gitu. Sampai kuliah entah pokoknya dari duit itu. Alhamdulillah dari situ kita udah tuh nggak banyak perbincangan lagi. Kan udah serah terima itu, kita akhirnya suruh pamit deh tuh sama Pak Menteri. Salaman keluar, wartawan biasa kan, wartawan minta keterangan gimana gitu. Ya udah saya ceritain gitu, saya sedikit bercerita karena minta sama beliau ceritain, dia ceritain. Kata dia ya udah itu baik, terus akhirnya beliau ngasih apresiasi lah gitu ya, apresiasi setinggi-tingginya buat saya gitu. Alhamdulillah. Terus kita dipoto tuh. Dipoto pun sama pihak kepresidenan. Kita mah nggak ada yang bawa kamera, nggak ada yang bawa HP gitu kan. Dipoto, pulangnya dari situ dikirim fotonya. Berikut sama bingkai. Dulu kan belum ada Bluetooth, belum ada. Belum ada. Dikirimnya melalui mana itu? Langsung udah berbentuk kayak pos. Oh, pos. Pos. Dalam bentuk itu apa udah jadi? Udah ada bingkainya, udah ada fotonya di dalam. Tapi mentahannya pasti dulu gimana itu klise? Nggak ada klise, nggak pakai klise, nggak pakai langsung klise. cetakan itu aslinya. Tapi untung masih ada. Masih ada, alhamdulillah masih ada. Walaupun sedikit udah mulai pudar tuh. Nah, itu maksudnya. Iya. Untung orang pada rusak ya, kalau dicuci kan gampang dicuci lagi. Tapi sekarang mah udah canggih kan, ada AI.
Biar Udah bagus makanya lagi. dia dibagusin lagi. Iya, Bang, siap. zaman dulu kan keluar dari presiden gitu, istana kepresidenan gitu ya. Ah, Ada wartawan Iya. nanya-nanya ceritanya begitu lagi meren ya. Lah iya, Sampai sekarang nih. sampai sekarang ditanya lagi. Iya, entar ketemu orang, Dik, Iya, cerita gitu. ceritain lagi. Iya. Bosan lah gara-gara Iya. Alhamdulillah, jadi justru bukan malah bosen ya, kita senang. Jadi artinya sampai detik ini ada orang yang masih kepo. iya, kepo. Ya, jadi kembali kata Gus Dur, Ansor gitu ya, bahwa kita nggak boleh melupakan sejarah. Oh, jas merah. Gitu, jas merah sama Kalau jas, Ansor jas hijau. hijau. Iya. Jas hijau. Jangan sekali-kali lupa sejarah ulama. Oh, iya benar. Jas Nah, hijau. iya itu gitu. Alhamdulillah. Bang, selain di Presiden Gus Dur, Hmm. instansi mana lagi sih yang akhirnya abang dipanggil? Waduh, Gitu, kan apresiasi. Nah, kalau dirunut secara orang ngasih apresiasi itu dari tingkatan kepala desa. Waktu itu Pak Lurahnya Lurah Tuin, Oh, Pak Lurah Tuin Rosidi, desa apa ya sono kita? Karangsari. Karangsari, iya jadi lupa Karangsari. Oh, udah lengotan. Jadi desa Karangsari dipimpin sama Pak Lurah Tuin Rosidi waktu itu. Dari Pak Lurah naik lagi ke tingkat kabupaten. Nah, dulu itu kabupatennya bukan di kabupaten Di sana, kita sekarang belum pusat bukan. sebelum di kita. Masih di daerah sono kota ya? Heeh. Masih di sana. Waktu itu Pak Bupatinya Pak Haji Wikanda. Oh, ganda. Pak Haji Wikanda. Dia pun ngasih apresiasi pada saat apel senam kalau nggak salah ya. Pakai baju olahraga sih waktu itu. Ngasih apresiasi dalam bentuk secara tertulis piagam tuh sama uang cash dah berapa waktu itu. Orang tua yang itu. Yang terima. Dan bukan saya aja yang dapat. Jadi yang jaga pintu tuh yang Bang Didi dapat juga. Terus yang masinis Masinisnya. sama Oh, kondekturnya. sampai ketemu ke masinis. Iya, masinis Masinis yang lagi kondekturnya. kejadian itu. Iya, karena dia ya inisiatif ngerem mungkin gitu ya Ah. secara ini. Prosedural kan harusnya dia tetap bablas Tetap kali karena bablas. itu darurat gitu ya. Terus sama yang ngibarin bendera juga ada tuh. Oh iya. Iya, jadi ada warga di situ yang inisiatif ngambil bendera merah dari pos, kibarin. Pokoknya semua yang terlibat di situ. Yang terlibat di situ dikasih penghargaan. Nah, di situ ngasihnya di stasiun Gambir. Langsung sama Pak Menteri Perhubungan, Pak Agung Gumelar. Situ dari Direktur PT Kereta Apinya ngasih, dari Menteri Perhubungan juga ngasih. Nah, ini ada sedikit ini juga nih yang bukan saya lagi ngulas tentang itunya ya. Jadi Pak Menteri Perhubungan, Pak Agung Gumelar waktu itu ngejabat jadi Menteri Perhubungan. Beliau sempat nyamperin ke orang tua, bilang katanya nanti Topik kalau udah selesai sekolahnya udah jadi bagian keluarga besar PT Kereta Api. Oh, Gitu. direkrut lah maksudnya. Gitu. Maksudnya gitu mungkin. Cuman Pak Agung. Ya, janji itu. ya Pak Haji Agung Gumelar nih. Apa beliau masih inget nggak tuh? PJK. Iya. Dulu masih PJK, sekarang mah PT KAI ya. KAI. Dulu PJKA. PJK. Sempat ada omongan itu. Nah, ya, terus dari tingkatan pemerintah itu diawali sama Pak Presiden Gus Dur. Nah, sehari kemudian baru wakilnya Bu Megawati. Bu Megawati pun ngasih apresiasi bentuk uang juga 10 juta waktu itu. Bu Megawati pada saat itu sebagai wakil presiden. Wakil presiden. Sebagai ketua partai maksudnya. Iya. Jadi sama dua itu. Jadi beliau Dua kali. ngasihnya mah satu. Maksudnya 2 kali panggilan apa gimana? Satu kali acara. Satu kali acara. Jadi di momennya itu momen penggantian penambahan nama gitu ya di Senayan. Jadi dulu Senayan, terus pas ada acara beliau itu PDI ya dirubahlah jadi ada Stadion Bung Karno. Oh, waktu momen itu jadilah dirubah jadi Stadion Bung Karno. Gitu. Awalnya Senayan itu. Awalnya Senayan. Oh, Nah, pas saya diundang. Terus kalian mengasih apresiasi itu. Gitu sama Gitu. Daya. Terus setelah itu ada lagi selain. Nah, dari situ alhamdulillah ternyata berita itu udah viral juga tuh zaman itu. Udah viral sampai ke Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi ini ada salah satu kalau di bahasa ini mah biro travel ya. Iya, Biro pemberangkatan. Biro pemberangkatan haji umroh gitu, biro travel.
yang dia kantornya ada di bawah Masjid Istiqlal. Nah, ngelihat berita itu di Saudi Arabia, di tayangan televisi Saudi Arabia, terketuk mungkin hatinya. Tertegun. Iya, buat buat ngegalangin dana atau dia punya inisiatif pribadi nggak tahu ya. Jadi ada dana untuk berangkat saya umroh. Oh iya. Gitu. Dan itu saya sempat agak sedikit ini, kata saya udah yang diberangkatin mah orang tua aja gitu Ya, kan. hadiahnya mah. Cuma katanya permintaan najar dari sananya, keinginannya ya si penemu itu gitu. Akhirnya saya langsung yang berangkat Sendiri. itu ada rombongan Ya maksudnya nggak sama keluarga yang lain. iya nggak ada Sendirian. sendiri Alhamdulillah dah ya. alhamdulillah berangkat jadi umroh gitu berkah ya berkah Terus lagi kan sempet abang dulu cerita gitu ya. Yang pramuka itu. wah iya udah minum dulu ya Ya udah ayo. ini panjang nih berapa episode Ayo udah. Maghrib. Nah, tinggal buka. Kalau kita pokoknya isi cerita sampai munggah. Langsung beli baju. lebaran pokoknya mau orang-orang lebaran kita lebaran ya aduh ya Nah, gitu pokoknya. nah itu terkait apresiasi dari Kuartir Nasional atau Gerakan Pramuka karena memang waktu itu saya dipakaikan baju pramuka waktu ketemu sama Presiden Gus Dur. Oh pas barengan ketemu presiden. Iya, dipakainya baju pramuka gitu dan pihak pramuka pun ngasih apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan itu sebutannya Lencana Wiratama tingkat 1. Nah, itu ketua Lencana Wiratama tingkat 1 itu yang konon katanya yang dapat penghargaan waktu itu baru 2 orang sedunia itu. Sedunia malah. Sedunia. Ya baru dapat 2 orang katanya yang satunya di daerah Perancis apa mana gitu ya. Nah, yang kedua saya di Indonesia ini. Emang kalau pramuka internasional, Bang? Internasional dong. Wih. Wah, internasional pramuka itu luar biasa. Iya. Ayo, kakak-kakakku yang pramuka. Masih ingat diriku kan? Saya pada saat itu anggota pramuka, Bang, di sekolahan. Iya, waktu itu sempat aktif di saya waktu itu penggalang terap ya. Kan ada tingkatan ramo, rakit terap. Saya ngikut pramuka dari sejak SD kan udah kelas 5, kelas 6 saya masuk udah tuh. Aktif di pramukaan gitu. Jadi tahulah tepuk pramuka gitu. Aduh Mantap. Biar rajin kalau sekolah, biar rajin pramuka. iya Makanya betul presiden. iya pokoknya Dasa Dharma dan Trisatya Masya Allah Tapi emang banyak yang keren-keren dari pramuka, bener. iya ya Banyak itulah juga, gimana banyak yang keangkat dari pramuka lah. Misalkan dulu kita waktu sekolah ya, ada bocah yang rajin pramuka sampai lulus gitu, terus diberdayain sama sekolah, terus akhirnya jadi guru. Iya banyak Bang, waktu dia dari pramuka keren juga tuh. iya Pramuka. alhamdulillah Terus Kuartir habis dari Nasional, situ, dari Kuartir Nasional ngasih penghargaan terus saya ngelanjut sekolah di SMK Negeri 1 Kerawang. Nah di situ sebelum masuk ke SMK ya saya diberangkatkan dari utusan pramuka tingkat Kabupaten Bekasi masuk di kontingen Kabupaten Bekasi itu tingkat penggalang namanya kegiatannya Jambore Nasional. oh ikut. Di Ikut tahun berapa itu? 2001 juga. Masih 2001 juga. 2001 juga. Waktu itu bulannya apa saya lupa, Juli antara udah mau keluar itu udah mau nunggu kelulusan waktu itu. Di 2001 teh. 2001 udah mau menunggu kelulusan. Berarti antara bulan April ya. Ini Juli iya udah mau menjelang Kan Juni udah lulus. menjelang ulang tahun pramuka. Itu ulang tahun pramuka kan tanggal 14 Agustus. Oh itu mau dulu satu. Iya. Nah, berangkat betul ke Batu Raden waktu itu tahun 2001. Nah, terus lanjut di SMK. SMK saya aktif lagi di pramukanya sampai mewakili tingkat kabupaten, ikut Raimuna daerah. Gitu, karena tingkatnya udah tingkat penegak ya. Penggalang, penegak, laksana, bantara, laksana gitu. Sekarang masih aktif di pramuka? Alhamdulillah. Sejak tahun berapa saya mau kuliah, saya nggak aktif tuh di kepramukaan. Karena waktu itu sebelum kuliah tuh sempat diminta sebagai pembina
di salah satu sekolahan swasta ya, buat ekskul pramuka gitu. Cuma saya lanjut kuliah tuh di daerah Sukatani. Sibuk lah ya. Sibuk, akhirnya saya lepas dah. Nah, sekarang ini aktif di mana Bang? Nah, sekarang ini alhamdulillah karena ingat pesan Baba dulu almarhum ya. Lu tahu katanya kudu bisa kebula kebalik. Itu pesannya tuh, kebula kebalik. Kita mikirnya balai yang tempat duduk kita nih ya. Balai turun lagi gitu ya. Naik lagi ke balai. Ternyata kebula kebalik itu istilah gitu ya. Istilah bahwa kita harus punya kreativitas, serba bisa. Jadi multi talentan gitu ya. Useng, talenta. Multi itu ya, iya. Pokoknya multi talenta. Ya akhirnya dari situ saya belajar untuk menyesuaikan di kehidupan gitu. Karena kan tadinya yang mohon maaf dari pengalaman saya itu saya agak sedikit egois gitu. Dulu pernah viral, pernah bersalaman dengan Gus Dur, orang RI nomor 1 di Indonesia kan gitu ya. Agak sedikit sombong gitu ya. Tapi setelah dipelajarin, oh iya ternyata kehidupan itu nggak selamanya kita ada di atas. Nggak selamanya orang kenal kita gitu. Nah, pesan dari guru-guru saya, kalau kita berbuat baik udah diikhlaskan, perbuatan baik kita tingkatkan, apa yang sekiranya bisa manfaat buat lingkungan. Gitu. Berarti pesan itu yang masih itu banget. Iya, alhamdulillah karena saya tinggal di ruang lingkupnya Pak Haji Deden itu punya pondok pesantren. Ya, beliau sekarang kan masih jalan ininya apa namanya? Sanawiyah. Nah, saya waktu itu sekolah juga di beliau tuh sore di MI-nya. Jadi kalau sore madrasah, paginya SD gitu. Iya, zaman dulu bisa 2 ya. Iya, jadi madrasah ongko. Paginya ke SD kita ya pulang sekolah nih jam 1, jam 2 masuk. Padahal milih salah satu ya, kalau gitu Bang gitu ya. Iya. Kalau dulu mah madrasah deh dianggapnya kayak ngaji gitu. Kayak ngaji sore gitu. Selesai asar udah pada pulang. Masih ada yang mau disampaikan aja Bang? Ya banyak sih sebenarnya yang mau disampaikan ya, terutama lagi momen-momen begini, kapan lagi ya? Iya, tadinya kata saya malu gitu kan ya. Tapi ternyata apa ya? Lagi-lagi kita terdorongnya mungkin bisa manfaat buat orang lain, menjadi motivasi, akhirnya saya mau muncul gitu. Tadinya mohon maaf ya, agak 2-3 tahun ke belakang saya nggak mau tuh diekspos. Bahkan salah satu YouTuber yang naikin berita saya tegur. Gitu tanpa konfirmasi, beliau saya pengen silaturahmi sama dia, dikasih Sherlock juga enggak gitu kan. Akhirnya saya bilang udah itu videonya dihapus aja. Gitu. Untung saya nggak diomelin lagi. Gitu. Cuma ya kembali akhirnya karena mungkin dorongannya itu mungkin bisa menjadi motivasi buat yang lain, saudara-saudara kita ketika oh iya Bang Taufik dulu nemuin bom gini lantaran dia punya kepekaan, dari kepekaan itulah akhirnya muncul bangkitlah itu patriotisme gitu ya. Bekasi banget ya. Bekasi banget karena orang-orang Bekasi ini sebenarnya orang-orang yang jangankan seri ya, dia mah jangankan eleh bener, seri orang. Jangankan eleh, sedikit embung dah. Iya. Orang jadi begitu. Ogah ya. Ogah. Lah iya gitu ya. Ada balela deh gue. Ogah. Udah bagianin dia. Aduh. Bang. Ketemu Gus Dur ya. Ketemu Ibu Megawati, ketemu Kiai Gus Dur lah, ketemu Megawati, ketemu orang-orang hebat ya, Agung Gumelar dan lain-lain. Kekenang banget berarti kan sampai sekarang nih Bang ya. Lah iya, nggak akan bisa dilupakan itu, luar biasa. Terus yang jadi motivasi Abang ketika apa sih yang buat apa sih buat ke depan gitu, maksudnya buat melangkah kehidupan ke depan setelah ketemu orang-orang terkenal, apa sih yang dipikirin, cita-cita deh misalnya gitu? Waduh, kalau ditanyain cita-cita dulu sempet punya cita-cita itu. Nah itu pernah ditanya sama Bu Megawati tuh. Oh gitu. Iya, jadi saya naik podium bareng duduk sama Bu Megawati nanyain cita-citanya apa, sekarang sekolahnya kelas berapa gitu.
Nah, saya ngomong tuh ke Ibu Megawati. Waktu itu beliau jadi wakil presiden juga kan. Iya Bu, saya punya cita-cita pengen jadi insinyur penerbangan. Wih, Waktu itu insinyur penerbangan tuh. pengen jadi Terus, pilot. iya, terus kata Bu Mega, nah itu mah kudu nilainya yang bagus, rapotnya gitu, apalagi matematikanya, Katakan gitu. Lalu saya, iya Bu, doain aja gitu kan. agak ragu sih. Iya, Batal ya. nah, Nggak jadi kudu, begitu. iya, aduh, cita-cita kebangkitan tinggi kali ya. Ya Allah. Tapi emang namanya cita-cita doa. Cita-cita biar jadi doa. Itu kan buat spirit kita. Iya, Ya. betul. Nah, terus kembali ke motivasi atau harapan aku setelah ketemu orang-orang penggede-penggede, orang-orang sekelas presiden dari satu yang hari ini saya pun alhamdulillah digiring oleh Allah itu ditempatkannya bersama dengan orang-orang yang baik-baik. Nah, saya bergabunglah di Gerakan Pemuda Ansor. Ya, Ada di barisan NU. iya, di barisan NU, di Ansornya, di Bansernya saya masuk gitu. Dan itu menjadi motivasi saya juga untuk melangkah terus ke depan bahwa kebaikan, bukan kebaikan ini ya, karena ini kan dari Allah juga, bukan kebaikan dari saya nih. Jadi apa yang sudah pernah terjadi itu yang menjadi motivasi saya untuk bisa terus apa ya, berkarya, betul, berkarya. Dan alhamdulillah Itu kebula-kebalik. dari kebula kebalik itu saya terinspirasi nih dari salah satu ustadz yang tampil di Badar TV waktu itu, di stasiun lokal nih Badar TV. Stasiun kita dah. Pak Ustadz Jamal Haris. Pada subuh, selesai sholat subuh saya nyetel TV, itu muncul beliau pakai boneka gitu kan. Ini asal mulanya saya kenapa bisa terjun di dunia dongeng. Nah, saya terinspirasi, iya ya, ternyata bisa menyampaikan dakwah itu bisa lewat seni itu. Media mana? Media Media itu. boneka itu. Iya, terus Apa tuh namanya itu? ventriloquist, nama seninya itu ya. Seni itu ventriloquist. Jadi ada Bang Hamzah ge. Itu kan sama Kang Rian Hamzah, banyak bisa ngobrol sama boneka. Iya, pegiat-pegiat yang sekarang tuh banyak itu. Dari Kak Mul, Kak Susi, Kak Rian Hamzah, Kak Darto, Kak Salman Farizi, Kak siapa nih yang di GCC, Kak Yayan gitu. Nah, jadi saya terinspirasi awalnya dari Pak Ustadz Jamal Haris. Nah, di layar TV itu ada muncul kontak beliau kan. Nah, saya save tuh nomornya. Selesai beliau tampil, saya telepon. Ustadz, Kiai, saya izin mau silaturahmi gitu. Ini suara kayak kenal, kata dia gitu. Oh, datang begitu. Datang gitu, Pak. Berarti emang suara abang familiar. Enggak juga. Jadi kebetulan waktu sebelum beliau tampil begitu, saya sempat hadir juga di kegiatan-kegiatan Anissa, di pengajian-pengajian itu, di Anissa itu. Nah, mungkin agak sedikit kenal lah gitu dari suara. Nah, pas saya silaturahmi ke rumahnya di Pilar itu, pas ketemu muka, wah iya ini masih topik bom gitu. Apa buat gua? Iya, udah apa? Ya, Ustaz, ya gitu. Saya ini mau silaturahmi sekaligus yang tadi Kiai subuh pada subuh itu tampil pakai boneka, saya agak tertarik nih buat pengen belajar gitu. Oh, jadi apa baik katanya gitu ya. Ya mangga-mangga aja, silakan mau belajar mah gitu ya. Enggak, maksudnya minta bimbingan dari Ustadz, gak usah dibimbing, itu mau otodidak gitu kata beliau tuh. Otodidak udah belajar langsung. Nah, terus itu kayak bonekanya gimana? Bonekanya mah beli di online gitu ngomongnya. Beli cari di online gitu, jangan pakai nama ini ya. Soalnya ini mah nama udah dikunci sama Badar TV waktu itu gitu. Oh iya udah sih. Nah, ini saya pulang, saya nyari dah tuh di sosial media, Facebook apa gitu ya. Akhirnya ketemu kontak Kak Yayan Sopyan yang di GCC. Saya telepon lagi beliau tuh. Pak Guru, ampura nih, saya topik nih. Topik mana ya? Ada dia gitu. Beliau saya pokoknya mau silaturahmi ke rumah gitu. Topik granat. Ayo udah ditunggu. Dia orang Sunda ternyata. Ayo, mangga ditunggu gitu. Saya datang dah tuh ke GCC 1 tuh. Ke rumahnya nyampe. Oh ini katanya. Topik-topik Iya, topik-topik ini gitu. Nah, ini karena baru pertama awal ketemu,
beliau penasaran juga ternyata. Cerita lagi baik. Cerita lagi baik. Iya, penasaran itu ngapa disebutnya Topik topik bom ini gitu. Akhirnya ceritain lagi, ujung-ujungnya saya punya niatan datang silaturahmi, saya pengen punya boneka gitu, yang boneka yang buat ngedongeng gitu, karena dia mah udah punya grup tuh waktu itu, Pak Yayan tuh. Iya, saya mah udah punya grup, saya udah live di Facebook gitu, di YouTube. Iya, ini saya pengen belajar gitu. Udah, karena mah gini dah buat Kang Topik gitu. Saya ada boneka saya yang satu jarang saya mainin gitu. Nah, ini saya kasihin, bahasanya ngadopsi gitu ya. Ngadopsi nanti kalau udah tampil di mana ada bayaran, bolehlah nyicil gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini saya bisa dipermudah ya. boneka, dipermudah tuh. Nah, ini lah, terus cara belajarnya gimana? Diajarin sebentar sama dia tuh. Cara ngomongnya gitu, cara gerakan tangannya. Udah, nanti dilancarin di rumah. Pakai apa tuh? Kaca, cermin gitu ya, pakai cermin, di depan cermin udah ngomong kayak ngecaprak gitu, pakai boneka biar sesuai ucapan omongan mangapnya boneka sama keluar suara. Itu. Nah, disebut sama Terus dia ngimbangin juga ya. Boneka ngomong, kita ngomong. Disebutlah itu, kata dia, itu namanya seni ventriloquist gitu. Terus udah lama sempat tampil, nah ditariklah sama ketua ini Kobak. Pernah saya undang dia. Perdana waktu itu di tahun 2018. Iya. Nah, saya masih ingat 2018 emang awal-awal saya lagi bulan belajar. Ada... Tapi sebelum belum puasa tuh, siapa yang ulang tahun? Tarik Bang Adang. Bang Adang tuh. Sekarang Taruna Desa Hegarmanah. Oh, itu saya suruh tampil pakai, waktu itu pakai boneka udah ya? Udah pakai boneka. Udah pakai si Cepot juga waktu itu. Akhirnya ya itu, dari Kebula ke Bale, akhirnya alhamdulillah sampai detik ini ketemulah titiknya di situ. Iya, sampai detik ini ada kita bikin konten namanya Kak Topik Boom dan boneka si Odik. Si Odik nama boneka. Iya. Jadi bonekanya pesan si Kayayan Opik Odik itu. Tapi ada kepanjangannya. Si Odiknya ini punya nama panjang. Apa? Nah, nanti penasaran, saksikan. Episode berikutnya. Ada tuh iklanin. Kasih bocoran. Iklanin. Oh iya. Channelnya apa? Channelnya. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat, dulur-dulur semuanya yang ada di Bekasi khususnya, jangan lupa nih, bocah Bekasi yang dulu sempat viral, sekarang punya keahlian, alhamdulillah, namanya pengabisa. Iya, pengabisa itu ngedongeng pakai boneka. Dan itu ternyata bisa digunakan di acara-acara kayak ulang tahun, terus kayak sunatan massal, acara-acara sosial. Acara apa gitu pokoknya. Kira-kira butuh. Iya, butuh dongeng dari pakai boneka mau kontak Bang Topik. Siap, namanya Kak Topik Boom dan boneka si Odik. Nah, itu channelnya tuh. Jangan lupa ya di subscribe. Apa itunya? Di like. Nama channelnya Kak Topik Boom. Kak Topik Boom. Kak Topik Boom dan boneka si Odik. Panjang juga nama channel. Iya, nama channelnya kebangetan panjang ya. Tadinya pengen nama Topik Bom doang, tapi takutnya ntar kena sensor. Ada bom-bom gitu. Gitu. Makanya penyebutan bom itu nggak langsung bom, pakainya boom gitu. Jadi kalau di channel saya nanti nyebutnya Kak Topik Boom gitu. Itu kejadian di iklan. Kejadian di tahun 2001 dulu. Iya, waktu kejadian yang penemuan bom itu, 3 granat itu di 2001. Gus Dur lengser di Gus Dur itu di tahun 2001 juga kalau nggak salah ya. 2001 akhir ya. Kayaknya ya. Iya, 2001 akhir ya. Terus pemekaran, iya udah mau ke 2002. Terus iya, pemekaran betul. Cikarang juga. Dari Lemah Abang jadi Cikarang Utara. Nah, itu. Di 2001 juga itu. Itu ya. Berarti ya, emang pas banget itu 2001 itu jadi momen sejarah itu. Sejarah ya. Penemuan bom. Ya, terus pemekaran hilangnya nama Lemah Abang juga di tahun 2001 tuh mulai jadi ada Cikarang Timur, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Barat. Ini mah ketua yang paham. Itu 2001 juga itu. Oh gitu, iya. Berarti emang 2001 itu tahun bersejarah itu. Buat Kabupaten Bekasi itu. Kabupaten Bekasi. Bahkan nasional kali ya. Wes, iya dong. Soalnya yang sering itu sih, iya di presiden. Barang banget yang 2001. Bang ada pesan nggak? Waduh,
pesannya banyak ini ya. Kita pengennya sih ada kelapa hijau ya. Penajem. Itu pesanan apa emang? Kirain kita lagi ada di acara ini ya, ada pesan-pesan. Ya Allah. Ambur. Aduh, jadi kecaplak ya. Emang begitu nggak apa-apa. Jadi kalau kata bocah Karang mah kata-kata hari ini. Gitu Iya. ya. Hari ini. Kata-kata hari ini biar memotivasi yang lain. Ya dari sekelumit kejadian-kejadian yang udah saya alamin sampai detik ini, saya ngambil garis secara ini aja ya, secara apa? Secara kita berinteraksi gitu ya, bahwa itu tadi penekanan kepekaan sosial kita perlu ditingkatkan lagi, diasah lagi. Saya bicara begini bukan saya yang orang yang terbaik juga, orang yang suka ini juga, enggak. Saya juga masih tetap belajar bagaimana cara kita walaupun dalam keadaan kondisi kita nggak begitu mampu, tapi kita mampu untuk memberikan sesuatu ke manfaat ke orang lain gitu. Walaupun itu tadi sekecil-kecilnya ya, kita ada duri, ada paku di jalanan, ada sampah gitu ya. Ayo kita rapikan gitu. Nggak usah kita banyak mengkritik ke orang lain. Kita berbenah diri insya Allah. Dari sesuatu yang kecil siapa tahu menjadi dampak besar. Amin. Nah itu, iya. Itu emang, ini nggak apa-apa, kita memang ngobrol dari kongkot. Iya. Kan ada ibarat kata orang kita mah nih kalau udah kongkot ya nyandu. Ya Allah, nyandu, hati-hati nih kata-kata nyandu. Kalau udah kongkot ya nyandu banget. Jadi Udah nyandu jangan nyandu. bilang jalik. Aduh. Nyarapan bubur. Iya, nyarap bubur ya. Nyarap bubur. Sensor tuh nyarap bubur. Iya, nyabunya nyarap bubur. Ya mungkin gitu dah, sekian perbincangan kita hari ini memenuhi apa yang dipinta sama netizen. Coba itu ada netizen. Siapa sih itu namanya? Bang siapa sih? Lupa kita. Dia ada kerengutan. Pokoknya orang itu dah. Pokoknya ada orang itu minta diceritain tentang ceritanya Bang Taufik. Oke, terima kasih buat abang yang udah request bertanya ke beliau dan beliau langsung kontak saya kapan waktu bisa duduk bareng, kongko ngopi. Nah, siapa tahu nanti setelah melihat video ini beliau yang request itu ngajakin ngopi. Biar nambah-nambah saudara lagi. Gitu. Iya, kata Bekasi gue mah. Iyalah. Kalau udah kongkot ya nyandu banget. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, turnuhun.